Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Apapun yang menimpa diri kita, kebaikan atau keburukan, semuanya harus kita syukuri. Karena pasti di setiap kejadian dan peristiwa akan ada hikmahnya. Jika kita bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk sama-sama belajar sirah nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dan juga sahabiyah. Jika beberapa pertemuan kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan tentang kisah para sahabat, maka hari ini kita akan bergantian mendengarkan kisah sahabiyah. Di awal anak-anak sudah menyaksikan dan membaca. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Halimah As-Sa'diyah. Barakallah. Halimah As-Sa'diyah ini adalah ibu susuan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah ibu susuan yang kedua. Karena ibu susuan yang pertama bernama Suwaibah, yang merupakan budak dari paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab. Nah, ketika Rasulullah SAW berusia 1 pekan, beliau nanti akan disusukan oleh wanita yang berasal dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah satu kaum yang tinggalnya di daerah dataran tinggi, tempatnya jauh dari perkotaan, tempatnya jauh lebih sejuk dibandingkan daerah perkotaan yang panas dan gersang. Meskipun di sana ya bisa dilihat bahwa tanaman, ya pepohonan, ya rumput-rumput bahkan tidak tumbuh subur di negeri itu. Pada masa itu, kebiasaan orang-orang Quraisy adalah menyusukan anak-anak mereka kepada orang-orang dari Bani Sa'ad. Tujuannya agar anak-anak mereka tumbuh dengan sehat dan kuat jauh dari perkotaan. Mereka tumbuh, dibesarkan di usia kecilnya di tempat yang udaranya masih segar, tempatnya sejuk, meskipun di sana tidak banyak tanaman seperti halnya di beberapa tempat di wilayah Jazirah Arab seperti Thaif ataupun di Madinah dan Khaybar. Namun demikian, pada saat Rasulullah SAW masih kecil, ketika itu Bani Sa'ad mengalami paceklik. Mereka tidak memiliki tanaman, mereka kesulitan mendapatkan air, bahkan ternak-ternak mereka pun kemudian kurus karena mereka tidak bisa makan dengan cukup. Sehingga air susu pun yang dimiliki oleh binatang-binatang ternak mereka menjadi sangat sedikit. Daging mereka juga sangat sedikit karena badannya kurus-kurus. Sehingga hal itu membuat orang-orang dari Bani Sa'ad kemudian keluar dari perkampungannya untuk menuju ke Mekah. Ada banyak kisah yang kemudian terjadi di dalam perjalanan Halimah As-Sa'diyah untuk mencari anak susuan. Beliau sendirilah yang kemudian menceritakan tentang kisahnya, bagaimana beliau akhirnya berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Halimah bercerita bahwa pada masa itu paceklik terjadi sehingga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi namun mereka tidak mampu. Sehingga mereka kemudian pergi membawa keledai. Yang dibawa keledai milik Halimah itu adalah keledai betina berwarna putih. Dan kemudian dia juga membawa seekor unta yang sudah tua, yang sudah tidak lagi bisa diambil air susunya anak-anak. Maka pada saat itu Halimah beserta dengan rombongan, mereka berangkat dari perkampungan mereka menuju ke Mekah.
Mereka berharap di Mekah akan mendapatkan anak susuan sehingga mereka mendapatkan bayaran. Nah, ini adalah cara mencari nafkah dari orang-orang Bani Sa'ad, terutama wanita-wanita yang memiliki bayi dan menyusui. Pada saat melakukan perjalanan menuju ke Mekah, ternyata Halimah dengan keledai betinanya dan juga untanya yang sudah tua berjalan sangat lambat. Bahkan mereka hampir tertinggal oleh rombongan. Kasihan bukan? Di tengah padang pasir mereka harus tertinggal dari rombongan. Nah, ketika itu rombongan dari teman-teman Halimah sudah sampai di Mekah. Dari setiap wanita yang mereka membawa bayi, menyusui, ya, anak-anak mereka sendiri, mereka kemudian datang dari rumah ke rumah. Jadi rumah yang satu didatangi, ya, kalau ada bayi yang mau disusukan maka mereka ambil. Kemudian mereka mendapatkan imbalan. Lalu kemudian wanita-wanita yang lainnya pun melakukan hal yang sama. Mereka akan mengetuk dari pintu yang satu ke pintu rumah yang lainnya. Dan Halimah dengan suaminya juga melakukan hal serupa. Namun ketika wanita-wanita teman-teman Halimah ini sudah mendapati anak-anak susuan mereka, dan mereka sudah hendak pulang lagi ke kampung mereka di Bani Sa'ad, Halimah ternyata belum mendapatkan anak susuan. Maka pada saat itu Halimah dia bertemu dengan bayi Muhammad SAW yang dibawa oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Ketika mengetahui bahwa Muhammad yang masih bayi itu adalah seorang anak yatim, maka Halimah jadi ragu-ragu. Karena apakah seorang anak yatim tidak punya ayah ini, dia akan memiliki harta yang cukup untuk bisa membayar atau memberikan upah selama kemudian nanti Halimah akan menyusuinya. Karena kan dia datang ke Mekah untuk kemudian mencari, iya betul, mencari pekerjaan, mencari imbalan supaya nanti dia bisa bertahan hidup. Maka pada saat itu Halimah sebetulnya menolak, dia tidak ingin untuk menyusui Muhammad SAW yang masih bayi ketika itu. Dan wanita-wanita teman-teman Halimah pun sebetulnya sebelum Halimah bertemu dengan Muhammad SAW yang masih bayi itu, mereka juga sudah mendatangi rumah Abdul Muttalib. Tapi ketika mengetahui bahwa bayi Muhammad SAW ini yatim, mereka kemudian tidak mau untuk mengambil Muhammad SAW sebagai anak susuannya. Karena melihat teman-temannya sudah mendapati anak susuan dan mereka sudah mau pulang, Halimah bingung. Apakah Halimah harus mengambil bayi tadi yang dibawa Abdul Muttalib, ataukah kemudian mencari bayi yang lain? Tapi waktunya sudah sangat mendesak. Maka dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah kita ambil saja anak yatim tadi?" Dan suaminya pun setuju. Sudahlah, dibawa saja tidak apa-apa, semoga dia menjadi keberkahan untuk kita. Halimah berharap bahwa apa yang dikatakan suaminya itu adalah suatu kebenaran. Bayi yatim itu mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Halimah pada saat itu terpaksa mengambil bayi Muhammad SAW yang yatim itu, ya, untuk dibawa ke Bani Sa'ad dan disusui, karena tidak ada lagi bayi yang lainnya. Namun sejak bayi Muhammad SAW itu berada di pangkuan Halimah, mulailah terjadi peristiwa-peristiwa yang dianggap Halimah aneh, tidak biasa. Dan kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Setelah Halimah menggendong bayi Muhammad SAW dan kakek Nabi Muhammad SAW memberikan imbalan, ya, diberikan imbalan yang cukup untuk mengasuh Rasulullah Muhammad SAW yang masih bayi itu selama kurang lebih 2 tahun. Maka Halimah pun kemudian bergegas untuk kemudian bergabung dengan rombongan dan membawa Muhammad SAW yang masih bayi menuju ke Bani Sa'ad. Anak-anak yang Allah rahmati, peristiwa apa saja ya yang terjadi ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, beliau menceritakan sendiri
bahwa ketika kemudian sudah menggendong Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi itu, dia kemudian menghampiri hewan tunggangannya. Hewannya tadi apa ya anak-anak? Keledai betina, warnanya putih. Ya, kemudian satu lagi binatang apa? Unta. Unta yang bagaimana? Unta yang sudah tua dan sudah tidak bisa diambil air susunya. Barakallah. Nah, pada saat kemudian Halimah ingin menyusui Muhammad SAW yang masih bayi itu, pada saat itu kan anaknya Halimah juga menyusu. Dia kalau malam selalu menangis karena lapar. Lapar gimana? Ya karena ketika menyusu kepada ibunya, ASINYA tidak keluar. Namun pada saat Muhammad SAW kemudian disusui, tiba-tiba saja bayi Muhammad SAW bisa menyedot air susu ibu, air ASI begitu ya, ASINYA Halimah dengan sangat lahap. Sampai kemudian Muhammad SAW yang masih bayi merasakan kenyang dan juga anak kandung dari Halimah juga meminum air susu ibunya dengan sangat puas dan sudah kenyang. Keduanya kemudian tertidur dengan sangat lelap. Mereka tidur dengan sangat pulas. Dan itu tidak pernah terjadi sepanjang perjalanan dari Bani Sa'ad menuju ke Mekah. Karena lapar. Maka pada saat itu, Halimah sangat takjub dengan apa yang terjadi. Lalu suami dari Halimah yang kemudian menghampiri unta tua milik mereka yang sudah tidak punya air susu, tiba-tiba air susunya juga menjadi penuh. Maka pada saat itu kemudian air susu unta yang sudah penuh itu kemudian diperah. Sehingga air susu unta tadi bisa diminum untuk sekeluarga. Halimah dan suaminya bisa meminum air susu unta milik mereka dan membuat mereka kenyang. Kata Halimah, malam itu adalah malam yang paling indah. Kenapa anak-anak? Karena mereka benar-benar merasakan kenyang. Padahal sebelumnya kan mereka sangat lapar dan haus. Mereka tidak punya apa-apa. Sehingga mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan malam itu, sejak Muhammad SAW bersama dengan mereka, kejadian luar biasa. Yang pertama, susu atau ASI dari Bunda Halimah menjadi penuh dan banyak sehingga mengenyangkan Muhammad SAW dan juga putra mereka. Lalu kemudian unta yang sudah tua, yang sudah kering air susunya, kemudian menjadi penuh air susunya dan bisa diperah. Masya Allah, ini adalah keberkahan anak-anak. Keberkahan dari keberadaan Nabi Muhammad SAW bersama dengan mereka. Anak-anak ingin keberkahan yang sama? Barakallah, tentu saja kita semua ingin keberkahan. Oleh karenanya, di antara agar kemudian kita mendapatkan keberkahan seperti halnya keberkahan keluarga Halimah, kita senantiasa menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, di dalam hidup kita, di setiap lisan kita, dan di hati kita. Mudah-mudahan keberkahan yang sama akan kita dapatkan karena kita terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, melaksanakan apa yang diajarkan beliau, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Anak-anak yang Allah rahmati, ternyata Bunda Halimah tidak berhenti sampai di situ bercerita. Beliau melanjutkan tentang ceritanya mengenai kejadian-kejadian yang luar biasa sejak beliau membawa Rasulullah Muhammad SAW. Halimah menceritakan bahwa ketika mereka kemudian bersiap-siap untuk pulang, menunggang keledai yang warnanya putih, ya, keledai betina warnanya putih yang jalannya sangat lambat dan pelan. Semua barang bawaan sudah kemudian dinaikkan. Mereka kemudian berjalan menuju ke Bani Sa'ad. Nah, yang tadinya pas berangkat itu mereka tertinggal rombongan, ternyata pada saat mereka pulang dengan perjalanan yang sangat jauh, ya, ternyata keledai ini bukannya kelelahan, malah dia bisa berjalan sangat cepat. Dengan membawa beban-beban, ya ditunggangi, kemudian ada barang-barang bawaan kan ya anak-anak.
Nah, maka pada saat itu membuat heran tidak hanya Halimah, tetapi juga teman-teman Halimah. Bukankah itu keledai Halimah yang jalannya sangat lambat? Kenapa sekarang kok kemudian bisa jalan dengan cepat seperti itu? Bahkan bisa mendahului kita. Itu kata teman-teman Halimah. Maka pada saat sudah sampai di Bani Sa'ad, ya, orang-orang teman-teman Halimah ini mereka banyak memperbincangkan tentang keberadaan bayi Muhammad SAW. Mereka mengatakan kalau Halimah sangat beruntung mendapatkan Muhammad SAW. Padahal kan mereka tadinya tidak mau ya anak-anak untuk kemudian membawa Nabi Muhammad SAW yang masih bayi itu karena beliau adalah anak yatim. Tapi ternyata yang terjadi keberuntungan karena membawa Rasulullah Muhammad SAW tadi ya diterima oleh Halimah yang tadinya juga terpaksa membawa Muhammad yang masih bayi tadi dibawa ke Bani Sa'ad di perkampungan mereka. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, tidak hanya pada saat perjalanan menuju Bani Sa'ad, ketika di perkampungan Bani Sa'ad saja, yang tadinya tanahnya gersang tandus, ya mereka tertimpa masa paceklik, ya kemudian tanaman tidak tumbuh, kering, hewan-hewan ternak kesulitan mencari makan. Tapi tidak pada saat Nabi Muhammad SAW yang masih bayi itu dibawa ke Bani Sa'ad. Tanah-tanah di sana kemudian mulai ditanami tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ternak yang dikembalakan oleh saudara-saudara Nabi Muhammad SAW yang merupakan anak dari Halimah, ya mereka bisa makan dengan kenyang. Hewan-hewan ternaknya Halimah menjadi gemuk-gemuk anak-anak. Kemudian susunya melimpah ruah, bisa diperah dan diminum untuk keluarga Halimah. Mereka sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Allah rahmati, itu tadi kisah dari Bunda Halimah tentang keberkahan ketika mereka mengasuh dan menyusui Muhammad SAW yang masih bayi. Sampai usianya 2 tahun, maka kemudian Muhammad SAW yang masih kecil itu dipulangkan ke Mekah. Sedih sekali anak-anak ketika harus berpisah dengan Muhammad SAW yang masih kecil itu. Bahkan anak-anak dari Halimah, yaitu saudara-saudara sesusuan dengan Rasulullah Muhammad SAW, juga merasakan kehilangan yang luar biasa. Maka pada saat sampai di Mekah, Halimah meminta izin kepada ibunda Rasulullah Muhammad SAW yang bernama siapa anak-anak? Barakallah. Betul sekali, namanya adalah Aminah. Ketika menyampaikan kepada Aminah bahwa Muhammad SAW yang masih 2 tahun itu sepertinya masih perlu untuk diasuh di Bani Sa'ad supaya beliau terhindar dari penyakit kota, dari penyakit yang ada di Mekah. Maka Aminah pun mengizinkan, padahal Aminah kan kangen sekali ya dengan putra beliau satu-satunya. Beliau tidak punya siapa-siapa, suaminya sudah meninggal dan beliau tinggal punya anaknya. Ya, tentu saja ada keluarga besarnya, tapi kan beliau jadi kesepian. Nah, tapi mengingat kalau kemudian Muhammad SAW ini bisa diasuh dan dijauhkan dari penyakit kota, beliau berharap ada masa depan yang lebih baik untuk putranya. Maka beliau pun merelakan Muhammad SAW yang masih kecil itu untuk kemudian diasuh kembali di Bani Sa'ad. Walaupun sedih harus berpisah. Begitu juga ya anak-anak yang mungkin nanti akan kemudian melanjutkan belajar di madrasah, di pondok. Tentu akan jauh dan tidak tinggal lagi bersama orang tua. Pasti akan sangat kangen. Orang tua pun pasti juga ada rasa sedih gitu ya. Tapi namanya orang tua kan selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Rela mereka untuk bersedih ataupun susah. Meskipun demikian mereka ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang sholih, yang sholihah, yang nanti akan memberikan manfaat untuk umat manusia, terlebih lagi untuk agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak pun juga demikian. Jangan kemudian karena harus berpisah menuntut ilmu, ya tidak lagi tinggal dengan orang tua,
menjadi sedih, ya. Sedih boleh, itu hal yang wajar. Tetapi pengorbanan itu, ya, anak-anak harus bersabar untuk tinggal jauh dari orang tua demi menuntut ilmu, ya, untuk menjadi insya Allah generasi-generasi yang luar biasa, ya, yang punya ilmu agama yang mumpuni, yang bisa mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari, ya, menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah yang nantinya akan meneruskan perjuangan dakwah Islam. Jadi sedih boleh, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Dan kesabaran ketika kita merasakan kesedihan itu, Allah akan menggantikannya dengan pahala yang banyak. Ya, Nabi Muhammad SAW saja harus berpisah dengan orang tuanya, bahkan sejak kecil. Demi apa? Supaya Rasulullah Muhammad SAW di Bani Sa'ad beliau memiliki kesehatan badan yang bagus, ya, pertumbuhan yang maksimal. Jadi kalau berada di kota kan banyak sekali, ya, penyakit-penyakit perkotaan, ya. Jadi banyak pendatang-pendatang yang kemudian singgah dan datang di Mekah. Kalau di Bani Sa'ad kan di kampung, jadi mereka tidak akan terkena penyakit-penyakit kota. Kemudian Rasulullah SAW bisa belajar bahasa yang baik. Karena di pedalaman Arab, termasuk di perkampungan Bani Sa'ad ini, Rasulullah SAW dapat belajar Arab yang asli, namanya Arab Fusha. Arab apa anak-anak? Arab Fusha. Nah, inilah, ya, yang menjadi keahlian dan kepandaian Rasulullah SAW sehingga beliau sangat fasih dalam berbahasa. Ini menjadi pelajaran dan nasihat untuk kita semuanya. Ternyata belajar bahasa itu menjadi sangat penting anak-anak. Nah, kita mulai dari belajar bahasa ibu, ya. Bahasa ibunya apa anak-anak? Bahasa Jawa? Ada yang bahasa Sunda? Ya, karena kita akan bersosialisasi, ya, berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Kemudian bahasa Indonesia yang bisa digunakan secara nasional, ya, menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Kita berdakwah untuk orang-orang Indonesia, maka kita juga berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan bisa difahami. Kemudian bahasa apa lagi anak-anak? Bahasa Arab. Ya, barokallah. Ya, betul. Bahasa Arab ini adalah bahasa dari kitab suci Al-Quran. Maka untuk bisa memahami Al-Quran, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW pun juga berbahasa Arab. Sehingga untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, maka kita harus bisa berbahasa Arab. Kalaupun kemudian sekarang belum, kita sama-sama belajar. Ya, meskipun sekarang sudah kelas berapa nih? Ada yang sudah SMP atau semuanya masih SD? Ya, kalau di Kutab ya berarti setara dengan SD. Tidak apa-apa, kita mulai. Bahkan yang seusia ustazah saja, nih misalnya nih ustazah nih baru belajar bahasa Arab juga sudah dewasa, sehingga terlambat. Kalau anak-anak bersyukur, anak-anak usianya masih muda beliau dan bisa memulai bahasa Arab dengan secepatnya, segera. Ya. Kemudian bahasa apa lagi anak-anak? Ya boleh bahasa internasional, bahasa Inggris, dan boleh mempelajari berbagai macam bahasa. Tetapi setidaknya bahasa ibu atau bahasa daerahnya, kemudian bahasa negara kita, bahasa Arab, ya bahasa internasional, ya minimal itu anak-anak sudah mulai mengenal. Supaya anak-anak dengan menguasai bahasa ini akan menjadikan anak-anak mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, mudah untuk memahami ilmu, dan juga untuk menyampaikannya. Ya, semangat ya anak-anak untuk kita belajar bahasa. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di Bani Sa'ad, beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar dari pikiran manusia. Contohnya apa? Ketika beliau diasuh kembali di Bani Sa'ad, ternyata ada malaikat yang mendatangi Rasulullah, anak-anak. Rasulullah kan masih kecil saat itu, didatangi malaikat. Malaikat ketika datang, bentuknya asli malaikat atau menyerupai manusia ya anak-anak? Menyerupai manusia? Seperti apa digambarkan? Iya, ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Muhammad SAW, beliau datang menemui Rasulullah dengan menyerupakan dirinya seperti halnya manusia. Kemudian memakai pakaian berwarna putih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih kecil itu kemudian beliau ditidurkan, dibelah dadanya untuk dibersihkan jantungnya dengan air zam-zam anak-anak. Ya, kemudian dimasukkan lagi dan dijahit. Nah, ini adalah satu peristiwa yang hanya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bagi kita umatnya, kita mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa kita sebagai umatnya juga harus membersihkan. Jantung itu hati ya anak-anak. Membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati. Ya. Jangan sampai kemudian setan itu dengan mudahnya akan menggoda kita karena hati kita kotor. Ya. Sehingga anak-anak nanti akan lebih mudah untuk melaksanakan ibadah dan juga amal solih. Ketika kemudian terjadi pembelahan dada, teman-temannya Nabi Muhammad SAW dan saudara-saudaranya yang ketika itu juga bermain bersama, mereka ketakutan melaporkan peristiwa itu kepada Bunda Halimah. Bunda Halimah kan kaget ya ketika mendatangi Nabi Muhammad, sudah pucat sekali. Takut terjadi sesuatu yang membahayakan diri Nabi Muhammad SAW, maka Bunda Halimah pun kemudian segera untuk kemudian berkemas-kemas dan memulangkan kembali Nabi Muhammad SAW. Ketika usia Rasulullah Muhammad SAW 4 atau 5 tahun, barulah kemudian nanti Rasulullah SAW ya diterima oleh ibunda beliau bernama Aminah di Mekah dan diasuh sendiri oleh Aminah. Nah, disinilah peran dari Halimah untuk mengasuh Rasulullah Muhammad SAW yang balita tadi ya di bawah usia 5 tahun selesai. Dan sepanjang perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, ya beliau berjumpa lagi dengan Halimah setelah nanti beliau berusia 25 tahun dan sudah menikah dengan Bunda Khadijah. Ya, jadi Halimah tidak ada kunjungan atau pertemuan lagi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika itu sudah menikah, Halimah pernah kemudian datang ke Mekah, berkunjung untuk berjumpa dengan putra susuannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sudah menikah, ya sudah berkeluarga, ya ketika itu Halimah juga berjumpa dengan Khadijah, istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Halimah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di kampung Bani Sa'ad mengalami masa paceklik lagi. Masih ingat ya, ketika paceklik di berapa tahun ya, 25 tahun sebelumnya. Tidak ada tanaman-tanaman yang kemudian bisa tumbuh dengan baik, ya ternak-ternak menjadi kurus, mereka kesulitan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi makanan mereka, minuman mereka. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Bunda Khadijah. Dan Nabi Muhammad beserta istrinya, Bunda Khadijah, kemudian memutuskan untuk memberikan 40 ekor domba. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ini sangat memuliakan dan menghormati ibu susuannya. Ketika datang, dijamu dengan baik, ya walaupun sudah lama tidak ketemu nih anak-anak. Tapi ini adalah ibu susuan yang harus dihormati seperti halnya ibu kandungnya. Yang sudah mengasuh 5 tahun ya, sudah memberikan air susunya, ya memeliharanya, ya mendidiknya. Sampai Rasulullah SAW dipulangkan kepada Aminah. Maka bentuk penghormatan Rasulullah SAW ketika ibu susuannya datang, yaitu Bunda Halimah, beliau mengetahui kesulitan yang sedang dihadapi keluarganya di Bani Sa'ad. Maka ketika pulang dibawakan domba sebanyak 40 ekor. Wah, banyak sekali ya. Masya Allah, ini adalah kemuliaan dari seorang Nabi Muhammad SAW. Yang ketika itu 25 tahun kan berarti belum menjadi Nabi dan Rasul ya. Nanti 40 tahun baru diangkat Nabi dan Rasul. Tapi akhlak baiknya Masya Allah sudah nampak. Mulai dari kecil beliau, masa kanak-kanak beliau, masa beliau menjadi seorang pemuda, bahkan sampai ketika beliau sudah menikah. Ya, nah ini juga menjadi pelajaran untuk kita semuanya anak-anak. Bahwa kita juga harus memuliakan selain ibu kita adalah wanita-wanita yang juga ikut mengasuh kita di waktu kecil. Siapa misalnya? Macam-macam ya anak-anak diasuh siapa? Dibantu diasuh siapa? Neneknya, bibinya,
mbak, mbok, siapa lagi? Ya, ada ya yang membantu mengasuh di waktu kecil selain ibunya, selain uminya? Ada ya. Nah, jangan lupa untuk kemudian kita mengucapkan terima kasih, untuk kemudian berkunjung kepada mereka, atau kemudian kita memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk meneladani sikap dan akhlakul karimah dari Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Begitu ya anak-anak ya? Baik, kemudian Halimah As-Sa'diyah ini kembali lagi ke perkampungan Bani Sa'ad. Saat beliau mendengar bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, menyeru umat manusia kepada mengesahkan Allah, Bunda Halimah ternyata beliau menyambut seruan itu dan beliau menjadi seorang muslimah. Beliau menjadi seorang muslimah. Beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang utusan Allah. Dengan begitu, ya, Bunda Halimah ketika kemudian beliau wafat dalam keadaan beriman, sehingga kita bisa menyebut beliau sebagai seorang sahabiah. Wafatnya tidak disebutkan dalam satu riwayat usianya berapa, tapi yang jelas usia beliau cukup panjang. Beliau diberikan Allah rezeki umur yang panjang, dan di dalamnya diberikan keberkahan mengasuh seorang calon nabi. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan keberkahan di dalam usia kita ya anak-anak ya, sehingga apa yang kita lakukan sepanjang dari usia kita adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah selesai untuk menyampaikan dan sama-sama kita mendengarkan kisah tentang Halimah As-Sa'diyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang sudah kita sampaikan tadi. Dan anak-anak yang Allah rahmati ini diberikan semua kemudahan dan keberkahan di dalamnya. Kita tutup dulu dengan hamdalah.